Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya dari kelompok 1 beserta Robiatul Khorunisa akan menjelaskan tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Nah, yang pertama hadis dan sunnah. Hadis ini adalah segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, atau ketentuan atau ketetapan seperti itu. Nah, kalau sunnah ini menurut bahasa adalah sirah atau jalan, dan juga bisa dibilang jalan yang ditempuh oleh seseorang itu adalah sunnah seperti itu. Nah, dari pengertiannya itu hampir sama, tetapi menurut ulama ushul fikih ini ada perbedaannya. Nah, apa perbedaannya? Yaitu kalau sunnah ini lebih kepada tradisi. Nah, tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW juga Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan kalau hadis itu Nabi Muhammad SAW, kalau sunnah itu tidak hanya Nabi Muhammad SAW, tetapi nabi-nabi sebelumnya seperti itu. Contoh, mungkin kalian pernah dengar puasa sunnah Nabi Daud. Nah, dari contoh tersebut saya juga berpikir bahwa wah benar nih, kalau sunnah nih berarti tidak semuanya Nabi Muhammad SAW, tetapi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, tradisi-tradisi yang dilakukan oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad itu bisa dinamakan sunnah seperti itu. Nah, kalau hadis itu khusus yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, dan ketetapan seperti itu terkait hadis dan sunnah. Untuk lebih lanjutnya, contoh dan lain-lainnya mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan saya di sub terakhir, yaitu macam-macam hadis. Terus yang ketiga yaitu khobar. Khobar ini menurut bahasa adalah berita. Nah, maksudnya apa? Jadi di antara ulama memberikan definisi khobar, yaitu sesuatu yang datang dari Nabi SAW juga dari orang lain. Nah, orang lainnya seperti apa? Seperti sahabat, tabi'in, dan pengikut-pengikutnya yang terdahulu seperti itu. Nah, lebih enaknya dipahami kata-katanya seperti ini. Setiap hadis itu adalah khobar, tetapi setiap khobar itu belum tentu hadis. Seperti itu penjelasan mengenai khobar. Langsung kepada yang terakhir yaitu atsar. Atsar ini secara bahasa adalah baqiyatu asyai atau sisa dari sesuatu, bisa dibilang jejak. Nah, menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Nah, contohnya seperti ini. Dari Ubaidillah ibnu Abdillah itu berkata, menurut sunnah. Nah, di situ ada kata-kata menurut sunnah. Jadi Ubaidillah yang mengatakan, tetapi di dalamnya itu berisikan menurut sunnah atau dari Nabi. Nah, seperti itu atsar. Nah, selanjutnya hendaklah seorang imam itu bertakbir 9 kali dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha sebelum ia mulai berkhutbah, kalau nggak salah seperti itu. Nah, makanya kalau atsar itu seperti itu. Jadi yang mengatakan sahabat yaitu Ubaidillah ibn Abdullah, tetapi di dalamnya menurut sunnah. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan. Langsung kepada sub yang kedua yaitu terkait struktur hadis. Nah, struktur hadis di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sanad, yang kedua itu adalah matan, dan yang ketiga adalah rawi. Yang pertama adalah sanad. Sanad adalah rangkaian para periwayat hadis yang menghubungkan sampai ke redaksi hadisnya, atau juga bisa disebut para periwayat hadis yang menukilkan atau menyampaikan kepada kita. Misalnya an Abi Hurairah taqala, dari Abi Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Berarti kan Abi Hurairah itu menyampaikan kepada kita, itu disebut sanad atau seseorang yang menjadi sandaran hadis tersebut. Itu. Yang kedua adalah matan. Matan itu adalah isi. Nah, isi dari hadis tersebut. Nah, setelah sanad itu misalnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW
Selanjutnya sabda Nabi. Nah, itu adalah isi. Jadi redaksi hadis atau isi itu disebut juga dengan matan. Seperti itu. Terus rawi. Nah, rawi ini adalah seseorang yang mengkodifikasi hadis yang didapatkan. Kemarin juga saya tanyakan pada saat mata kuliah hadis ahkam. Nah, dosen kita juga mengatakan bahwa kalau rawi ini seseorang yang mengkodifikasi atau telah membuat bukunya tuh, makanya ada rawahu Bukhari, terus rawahu muttafaqun alaih, terus Muslim dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Lanjut kepada rekan saya, saudari Robiatul Khairunisa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Khairunisa. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari Saudara Dafa. Nah, ini mana saya akan membahas soal macam-macam hadis. Nah, di sini saya ketahui macam-macam hadis itu ada 3. Yang pertama, hadis qauliyah. Hadis qauliyah, yang dimaksud dengan hadis qauliyah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan atau ucapan yang membuat sebagai maksud syara. Nah, yang saya ketahui di sini maksud dari sunnah qauliyah adalah apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi itu adalah sebuah hadis. Nah, semua ucapan yang diucapkan oleh Nabi, baik itu ucapan makan seperti ini, mengucapkan kamu tidak boleh seperti itu. Nah, itu dijadikan sebuah hadis. Nah, itu yang saya pahami. Kemudian yang kedua, yakni sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perbuatan atau yang saat ini sampai kepada kita. Nah, yang kedua, sunnah fi'liyah ini maksudnya adalah semua perbuatan Nabi, baik itu sholat, baik itu Nabi berjalan, baik itu Nabi tidur, segalanya perbuatan Nabi itu akan disebut hukum atau hadis. Nah, itu yang saya pahami pada fi'liyah. Nah, kemudian di hadis takririyah. Di sini hadis takririyah adalah yang terakhir adalah hadis takririyah adalah segala hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW membiarkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat setelah memenuhi beberapa syarat, baik mengenai pelakunya maupun perbuatannya. Nah, di sini hadis takririyah ini adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh sahabat namun belum dikerjakan oleh Nabi Muhammad dan dilihat oleh Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu membiarkannya. Nah, Nabi Muhammad itu membiarkannya. Jadi secara tidak langsung itu akan menjadi sebuah hadis atau sebuah hukum. Nah, kalau itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada yang kurang, saya mohon maaf, namanya juga manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.